Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Anggraini dengan NIM 223143625. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini kita akan membahas materi mengenai bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Pertama kita akan membahas dulu pengertian dari Islam. Nah, dalam sebutan pertama Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya yang dimaksud sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, termasuk dalam teks suci, kemudian dihimpun dalam suhuf dan kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, secara tegas dapat diartikan hanya Tuhanlah yang paling mengetahui seluruh maksud, arti, dan juga makna dari setiap firman-firmannya. Selanjutnya yaitu bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Pertama, menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Nah, wahyu difirmankan untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan juga memahami alam dengan segenap potensi, nalar, rasa, dan jiwa yang dimilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Nah, namun berkat wahyu, proses yang panjang dan berliku tersebut dapat disingkat sedemikian rupa sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jawaban final kehidupan. Yang kedua, menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktek keagamaan. Nah, terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial. Nah, yang kemudian sering disebut sebagai jati diri dari orang Indonesia. Nah, karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Nah, model akulturasi budaya lokal dengan Islam ini sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam di kalangan masyarakat Jawa. Nah, sebagai orang bahkan dan juga menilai bahwa para Wali Songo sebagai ikon dai-dai awal Islam di Indonesia dianggap belum berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan Jawa. Nah, menjadi seorang Muslim tidak berarti harus kehilangan identitas sebagai orang Indonesia. Identitas keislaman dan keindonesiaan hendaknya dapat menyatu menjadi karakter yang utuh dalam diri kita. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan juga filosofis tentang pribumisasi Islam. Nah, pertama, menggali sumber historis. Apabila kita tengok sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dakwah yang dilakukan oleh para dai yang membawa Islam ke Indonesia selalu mempertimbangkan kearifan lokal yang menjadi realitas kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat mendorong keanekaragaman ekspresif keislaman di Indonesia. Yang kedua, menggali sumber sosiologis. Dilihat dari strategi dakwah, para dai muslim berhasil melakukan pendekatan persuasif, kultural, dan politik terhadap penduduk Indonesia. Para dai tersebut menggunakan strategi pribumisasi sebagaimana telah disinggung di atas, sehingga Islam masuk ke dalam Jawa, bangsa Indonesia sebagai tidak disadari. Tampaknya para dai tersebut lebih mementingkan substansi dibandingkan dengan formula atau kemasan. Nah, yang ketiga ada menggali sumber teologis dan filosofis. Nah, secara filosofis, pribumisasi Islam didasari pada paradigma sufistik tentang substansi keberagaman. Nah, dalam paradigma sufistik,
agama memiliki dua wajah, yaitu aspek esoteris atau aspek dalam dan juga aspek eksoterik atau aspek luar. Nah, secara teologis, tauhid bukan sekedar pengakuan atau persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi pemaknaan terhadap tauhid melampaui dari sekedar pengakuan atas eksistensinya yang tunggal. Nah, melalui pribumisasi Islam, kita diajari untuk menemukan keindahan Tuhan dalam berbagai kepingan entitas yang tersebar di alam ini. Tujuannya hanya untuk menegaskan keesaan Allah. Yang keempat yaitu membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Nah, pada kondisi saat dunia mulai mengarahkan kepada peradaban global dan keterbukaan, maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya. Nah, sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan juga sikap keberagaman yang bebas dari fanatisme sektarian. Nah, yang kelima ada mendeskripsikan dan juga mengomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan juga berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, etika-etika dan juga norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.